Halo Sobat Trader, dengan saya lagi Ustadz Forex. Sobat, di hari Senin dan di hari Selasa saya sudah memberikan sinyal kepada Sobat Trader, dan ternyata memang sinyal tersebut tidak seperti yang diharapkan. Di dalam hati saya juga sempat kecewa. Kenapa pergerakan market tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sobat, kekalahan atau loss in forex itu adalah bagian dari kehidupan seorang trader, sobat. Artinya apa? Pada saat sobat trader mengalami kekalahan, untuk menghindari kekalahan lagi yang lebih parah, yang sobat trader lakukan pertama kali adalah diam. Tidak usah niat untuk balas dendam, tidak ada niat untuk mengancam. Dalam artian, awas nanti gua kena nih, nanti gua sikat lagi loh. Sobat, market itu ibarat kita melempar koin. Pada saat kita lempar, hanya ada dua jawaban: keluar burung Garuda atau keluar angka. Sama dengan trading forex, hanya ada dua jawaban, sobat. Apakah kita mau buy atau mau sell? Banyak trader mencari bagaimana cara agar profit. Puluhan atau mungkin bahkan ratusan teknik sudah mereka gunakan, tapi tetap hasilnya tidak pernah memuaskan. Itulah yang saya alami beberapa tahun atau mungkin di atas 10 tahun ke belakang, bahwasannya saya mencari berbagai macam teknik, tapi tidak satu pun yang berhasil. Saya coba untuk kursus, tetap saja margin call. Sobat, inilah trading, sobat. Kenyataannya 90% trader itu loss. Sikap terbaik dalam kita menghadapi loss atau dalam kita menghadapi kekalahan di dalam trading, yang terbaik adalah diam. Diam itu bukan berarti kita diam, kita tutup mulut kita, bukan. Tapi diam itu kita tutup laptop, kita delete MetaTrader di gadget kita. Itulah diam, menyikapi kegagalan. Sobat, beberapa tahun yang lalu saya sering sekali, setiap kali loss, saya keselnya minta ampun. Setiap kali loss saya panggil nama-nama penghuni kebun binatang. Loss lagi, saya lihat rekening saya isinya berapa, saya depo lagi. Rekening gak cukup, saya pakai kartu kredit. Terus menerus tidak ada hasilnya. Metode ini gak berhasil, saya coba metode ini. Metode ini gak berhasil, saya coba metode ini. Nah, itulah sobat, dari bertahun-tahun pengalaman saya di dunia trading, yang terbaik menghadapi kegagalan adalah diam. Tutup laptop, close handphone, semuanya tutup semua. Nggak ngelirik-ngelirik lagi market. Pokoknya di hari itu betul-betul kita tutup. Apakah kita mundur, apakah kita lose? Tidak. Kita kumpulkan di hari yang akan datang atau di minggu yang akan datang sebuah kekuatan mental untuk menghadapi market yang lain, artinya di kesempatan lain. Sobat, market itu ibarat air laut yang rasanya sudah asin. Mau kita siram dengan air
berapa galon atau mungkin berapa kubik pun itu tidak akan merubah air laut itu menjadi tawar. Sikap kita adalah kita ngikutin aja hasilnya seperti apa. Tapi karena kita adalah pelaku trading ini adalah manusia dan yang kita resikokan adalah uang, sebaik-baiknya sikap, sekali lagi saya bilang, adalah diam. Kenapa diam? Karena uang yang diresikokan. Coba kalau yang diresikokan hanya misalkan dijepit telinganya pakai penjepit baju, atau mungkin suruh minum 1 gelas air, nggak perlu diam sobat. Di hari itu, di malam itu bila perlu kita balas. Tapi ini yang dipertaruhkan adalah uang. Karena yang dipertaruhkan uang, makanya diam adalah yang terbaik. Sobat, sehebat apapun, sejago apapun seorang trader menganalisis teknikal, menganalisis fundamental, tapi begitu yang diresikokan adalah uang. Di kondisi seperti itu, banyak trader yang tidak bisa menghadapi itu. Sobat, di video saya, semua akun yang saya gunakan untuk YouTube itu adalah real. Saya ceritakan ini, saya kasih tahu ini, itu betul-betul memang dari pengalaman dan tidak ada yang saya tutup-tutupin sobat. Saya real, saya gunakan cara seperti ini, saya gunakan cara seperti ini. Plan A, plan B, metode A, metode B, itu real, betul-betul saya betul-betul bermain di market dengan cara itu gitu. Bahkan buat sobat trader, kalau sekali waktu ketemu dengan saya, kita untuk kopi darat, akan saya tunjukkan portofolio trading saya itu seperti apa, bentuk akun saya itu seperti apa. Yang jelas sobat trader, saya menemukan grafik lurus 45 derajat 20 sampai dengan 45 derajat per minggu atau bahkan per bulan. Karena saya adalah orang yang pengalah, saya adalah orang yang diam. Pada saat saya diinjak, pada saat saya kalah, saya diam. Itulah kenapa saya bisa profit sobat. Itulah sobat. Apa yang saya katakan ini memang adalah hasil dari perenungan. Perenungan bertahun-tahun. Bayangkan sobat, teknik apapun, kursus yang paling baik sudah saya ikuti, semua bagus, tapi ternyata bagusnya di akun demo sobat. Begitu real, waduh. Seolah-olah sobat, market itu memusuhi kita. Dalam artian pada saat kita buy dia turun, pada saat kita sell dia naik. Ngeselin gak sih sobat? Makanya kita menghadapi itu diam. Bagaimana supaya kita bisa diam? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Yang pertama, supaya kita bisa diam adalah sebelum entry market, pastinya kita berdoa. Yang kedua, sebelum entry market, kita seharusnya sudah menyiapkan jumlah uang atau jumlah dolar yang akan kita resikokan di market. Kalau kita sudah siapkan dan kita sudah siap dengan jumlah yang hilang, buat apa kita pikirin? Intinya seperti itu. Toh di awal kita sudah setting. Beda dengan kita modal 1000, kita buy, tapi kita bingung mau stop loss di mana, bingung mau narik di mana stop lossnya. Nah pasti pada saat kita open posisi kita nggak akan tenang gitu loh. Kalau cara saya yang pertama, saya sudah setting berapa saya harus loss, saya nggak perlu bertanya, saya akan kehilangan berapa, saya rugi berapa. Dan juga saya nggak bertanya saya mau profit berapa. Kalau bicara profit ya unlimit, kalau bicara loss ya kita batasin. Prinsipnya seperti itu sobat.
Jangan sampai kita membatasi yang namanya profit, tapi tidak membatasi yang namanya loss. Penyakit dari trader itu adalah tidak berani nahan profit, tapi sangat berani menahan loss. Coba trader, temukan trader seperti itu. Siapakah dia? Yang pertama sobat trader dengar itu adalah yang bicara di video ini. Dan sobat trader bisa bertanya ke dalam dirinya, apakah saya seperti itu gitu. Atau mungkin kalau nggak terjadi, tanya ke temannya sama saudaranya yang trading. Intinya sobat, di dalam kita trading di forex market, yang paling utama kita paham betul apa itu resiko dan kita siapkan berapa kita mau resiko. Itu akan membuat diri kita itu menjadi seorang trader yang diam. Gak usah bingung mau gerak ke kiri, mau gerak ke kanan, mau bull, mau fear. Kalau hilang ya hilang 10, tapi kalau profit bisa nggak ada batasnya. Itu langkah kita diam. Yang ketiga, yang keempat, dan kelima sih saya pikir nggak perlulah saya bicarakan di video ini. Tapi yang jelas untuk melupakan posisi kita banyak kok sobat trader bisa lakukan. Bisa jalan-jalan, atau mungkin masa pandemi COVID-19 ini kita nggak bisa kemana-mana, ya kita masak, kita banyak bercanda ke anak. Artinya memang posisi itu memang kita harus set and forget gitu sobat. Misalkan kalau kita sudah takut ngadepin market, takut profit, bukan takut lah, saya takut profit. Begitu kita OP, kita setting, ya kita lupakan, itu yang terbaik. Sobat, inilah pengalaman-pengalaman saya di dalam perjalanan hidup saya lebih dari 10 tahun di forex market. Market itu adalah raksasa, market itu adalah air laut, market itu nggak bisa dilawan, intinya di situ sobat. Tolong kontrol emosi sobat trader. Pada saat kalah, katakan kalah. Tapi bukan bilang katakan kalah, oke saya kalah. Katakan kalah dan tutup laptop. Selesai trading di hari itu. Intinya sobat, ya kembali lagi ke money management. Bagi saya, money management yang terbaik itu adalah bukan menentukan berapa jumlah risk kita. Karena apa? Sepanjang pengalaman saya bertahun-tahun di trading, begitu di awal saya betul sudah menempatkan risiko saya, tapi saya membawa muatan yang besar. Nah, ini sama aja bohong kalau membawa muatan yang besar. Maksudnya membawa muatan besar itu gini. Dalam suatu broker, kita deposit taruhlah 1000. Nah, itu 1000 itu kan saya anggap muatan besar. Pada saat kita trading, muatan besar itu di bawah. Artinya akun 1000 lah yang dipakai buat trading. Nah, itu saya bilang itu adalah muatan besar. Dan muatan besar bagi saya sangat berbahaya. Pengalaman saya, muatan besar danger. It's dangerous. Pernah dan sering saya sekali mengalami suatu kondisi di mana saya melakukan open transaksi. Saya sudah setting risknya 10. Tapi begitu kita plototin market, ada aja godaan kita untuk menambah lot. Ada aja godaan kita pada saat salah, paling nggak nyampe sampai segini. Paling nanti juga pentok-pentoknya di sini mundur. Ternyata dideketin. Paling nanti pentok-pentoknya di sini mundur lagi, deketin lagi. Ini udah mau balik nih, baik lagi, nambah lagi. Averaging lagi, martingale. Itu godaan kita bawa muatan besar. Makanya sobat trader saya sarankan itu jangan bawa muatan besar. Saya ada tips dari saya, tips yang sudah saya gunakan dan sudah saya yakini bahwasanya tips ini memang akan membuat sobat nanti memiliki profit konsisten. Yaitu pada saat kita misalkan punya resiko 10, yang kita lakukan adalah dari akun yang punya muatan besar, internal transfer ke akun kita sejumlah $10. Artinya apa? Resiko di setting di awal itu akan lebih enak sobat.
Saya sendiri melihat kalau misalkan 10 ada di situ, saya buy bodo amat. Saya udah buy, artinya saya udah komitmen bahwasanya saya siap kehilangan $10. Pusing nggak? Saya pikir nggak pusing, itu sobat. Makanya dari pengalaman saya, tolong betul-betul tolong hindari yang namanya bawa muatan besar. Bawa muatan besar itu setan ada di otak kiri sama otak kanan kita semuanya. Mereka semua bisikkan, udah martingale, udah mundurin stop loss, kayak nggak ada habis-habisnya sobat. Sobat trader, forex market itu adalah sesuatu yang unlimited, sesuatu yang nggak ada batasnya. Unlimited dari sisi salah atau unlimited dari sisi benar, itu adalah sama-sama memiliki probabilitas yang sama bagi seorang trader. Sikap seorang trader yang terbaik saya simpulkan adalah mengalah dia. Oke sobat trader, saya pikir itulah tips, hanya satu tips, nggak rumit sobat, untuk membuat akun kita bertambah, akun kita bertumbuh. Grafiknya lurus tapi ke atas sobat, bukan melenting tapi di bawah. Ayo sobat, intinya kita semua harus profit. Channel Fibonacci Internasional di-create agar semua trader Indonesia bisa profit, bisa withdrawal. Yuk sama-sama kita diskusi tentang share saya hari ini, sama-sama kita memberikan masukan yang terbaik sehingga semua yang melihat video ini bisa profit. Oke sobat trader, sampai ketemu. Sekian dari saya, salam sukses, sampai profit, sampai jumpa.